welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Di video kali ini kakak akan kembali membahas soal-soal TKB atau tes kemampuan belajar SEM 4 2021. Nah, bagi adik-adik yang nunggu video ini, yuk simak sampai selesai, jangan di skip karena kakak mau kasih informasi penting buat adik-adik semua. Nah, bagi adik-adik yang lolos SBMPTN, kakak ucapkan selamat dan semangat terus untuk kedepannya. Dan bagi yang belum, jangan berkecil hati, jangan bersedih karena kalian masih ada kesempatan lainnya ya. Kesempatan menuju kesuksesan itu tidak hanya satu, jadi kalian harus coba juga di jalur-jalur mandiri yang lain. Oke, tetap semangat ya, kakak bakal nemani adik-adik sampai ujian mandiri. Nah, kemudian ada yang nanya juga di YouTube, di DM Instagram dan di WA pun, Kak, kira-kira TKB itu ada matdasnya enggak ya? Soalnya ada yang bilang nggak ada matdas gitu ya. Oke, kakak bakalan kasih informasinya berdasarkan informasi yang kakak dapatkan. Oke, untuk TKB itu kan tujuannya untuk mengukur, berpikir dan menyelesaikan masalah secara spesifik. Tes ini kan digunakan seseorang dalam memahami bacaan, berpikir logis, analitis, penalaran numerik dan penalaran figural. Nah, katanya di sini persamaannya itu sama-sama mengukur kemampuan seseorang ya untuk sukses di perguruan tinggi, dan perbedaannya itu terletak pada matematika dasar dan jenis soalnya. Berarti secara tidak langsung kita nganggapnya ini ada matdas kan. Nah, TKB ini kan awalnya itu 110 soal dengan waktu 107 menit. Nah, kemarin kakak sempat ditanya oleh siswa, katanya, Kak, aku dapat informasinya tes ini terdiri dari 150 butir soal terbagi menjadi beberapa kelompok katanya ya. Ada pemahaman bacaan sama juga seperti yang tadi, penalaran verbal, penalaran non verbal, juga ada tes numerik, tes figura dan tes spesial. Dan di sini kan tidak disebutkan ada matdasnya. Jadi aku nggak bisa nyimpulin apakah informasi itu yang mana yang benarnya, aku nggak bisa nyimpulin karena ini sama-sama dari pihak Unpadnya yang infoin awalnya 110 soal dan sekarang 150 butir soal. Juga dibilang tidak ada matdasnya di sini. Jadi ini nggak masalah juga buat adik-adik, yang penting berapapun total soalnya kalian nggak perlu khawatir, kalian tetap aja persiapkan diri dan sekarang belajar. Dan misalnya kalau nggak ada sih ya bersyukur aja, tapi kalau misalnya ada matdas nantinya ya kalian harus belajar ya. Jadi nggak ada masalah juga kalau kalian mau nonton video yang bagian matdasnya ya tonton. Kalau bagi kalian itu nggak bakalan keluar ya udah nggak usah tonton gitu ya. Tapi kalau kita mau meminimalisir kemungkinan yang terjadi ya udah pelajari aja. Jadi kan nggak ada ruginya juga ya mempelajari matdas gitu. Oke adik. Dan satu lagi, aku sempat DM Instagram Unpad, aku nanyain apakah juga ada bahasa Inggris, juga tidak ada. Jadi bagi adik-adik yang sering nanya di YouTube, di DM, yuk simak video ini ya. Jadi kalau udah tahu kan, soalnya kakak juga nggak sempat balas satu persatu ya. Jadi di video ini kakak jelasin, jadi itu tidak ada bahasa Inggris ya berdasarkan info yang didapatkan. Oke, dan di sini juga tidak ada TKA, yang ada tuh cuma TKB. Baik itu TKB untuk Saintek maupun Sosum sama, dia judul jenis ujiannya juga sama-sama TKB. Bisa ya adik-adik? Aku saranin kalian juga follow IG-nya Unpad untuk informasi terupdate-nya. Kalau udah, kita langsung aja ke videonya ya. Oke, silahkan sediakan pena atau pensil serta soal-soal yang udah di print ya. Oke, jadi sebelumnya kakak udah pernah bahas juga soal dari 1 sampai dengan soal nomor 20 itu di videonya di part 1 dan part 2. Silahkan cek ya part 1 dan part 2. Dan kita lanjut ke video yang ini lanjutannya. Jadi aku membahasnya itu setiap hari itu beda-beda ya, maksudnya beda-beda materi gitu. Biar kalian tuh nggak fokus ke satu materi aja, makanya aku acak. Jadi aku masuk ke soal nomor 21. Oke, kita baca soalnya. Perhatikan simbol berikut. Jika simbol di atas merepresentasikan A besar dari G dan B besar dari F. Jadi ini kata kuncinya ya adik-adik. Berarti nilai A di sini besar daripada nilai G. A besar dari G yang mana di sini? Ya, masih ini ya. Ini nggak masuk, ini masuk. Nah, sekarang kita perhatikan B besar dari F. B besar dari F. Mana B besar dari F?
Berarti ini nggak mungkin ya, karena B-nya kecil. Berarti udah pasti jawabannya adalah option C. Oke, soal awal memang gampang ya. Oke, jadi kita masuk ke soal nomor 22. Oke, pada gambar di atas, segmen garis EF membagi persegi ABCD. Jadi segmen garis EF ini, E sampai F di sini membagi suatu persegi ABCD. Oke, menjadi dua persegi panjang. Jadi dia membagi menjadi dua persegi panjang. Yang persegi panjang di atas ini satu, yang di bawah ini satu. Dan sisi CD membagi dua EF sama panjang. Jadi sisi CD yang di sini, ya kan, membagi garis EF ini sama panjang. Jadi kalau dia membagi garis EF sama panjang, berarti titiknya di sini dong. Nah, berarti biar lebih gampang, adik-adik, jadi ini yang titik bagian tengah ini kita anggap sebagai F, karena kan A, B, C, D, E, F. Sini kita anggap G. Oke, G. Jadi CD ini membagi garis EF sama panjang. Berarti kita simpulkan di sini EG bakalan sama dengan GF, karena dia kan membagi sama panjang. Bisa, jika AB sama dengan 4, berarti kan ini sama dengan 4. Oke, berapa luas segitiga DCF? Segitiga DCF. Oke. Luas segitiga DCF itu sama dengan 1/2 alas kali tinggi, ya kan? Nah, 1/2. Karena dibilangnya di sini B sama A itu 4 cm, otomatis ya C sama D-nya juga 4 cm. Ini kesininya. Berarti kali 4. Dan tingginya berapa? Oke. Nah, walaupun di soal nggak bilang tinggi, kalian harus tahu ini kan persegi ABCD. Oke, kalau dia persegi otomatis di sininya panjangnya 4 cm juga dong. 4 cm di sini juga 4 cm. Nah, kalau B sama C ini 4 cm sama dengan A sama D, otomatis G sama F ini juga 4 cm. Karena kan kata kuncinya tadi C sama D membagi dua garis yang sama panjang antara E dengan F. Oke, berarti tinggi E ke F itu juga sama dengan di sini dong ya. Kalau di sininya 4, di sini juga 4, berarti kali 4. Nah, 4 kali 4 16, 16 bagi 2 8. Nah, jadi jawabannya adalah option B. Oke, ini makna tersirat ya, jadi kalian harus tahu. Semangat ya, jadi kita lanjut ke soal nomor 23. Oke. Nah, pada pukul 7, 1/3 dari siswa A hadir di tempat kursus. Berarti pada pukul 7 ada 1/3 yang hadir. Dan pada pukul 8 itu 30 siswa lagi datang. Oke, dan jumlah siswanya. Jadi jumlah siswa menjadi 1/2 dari jumlah siswa kelas A. Atau kelas awalnya tadi. Berapa total jumlah siswa A? Nah, berarti kalau dia bilangnya 1/3 dari jumlah siswa A, berarti ini 1/3 dari siswa A, berarti 1/3 A. Terus abis itu kita tambahkan dengan berarti dia tambah dulu jam 8 dia datang 30 siswa, dan ditambah lagi sehingga jumlah siswanya menjadi 1/2 dari siswa A. Berarti tambah dong 1/2 A. Nah, sama dengan, karena dibilangnya, berarti kalau kita variabelkan 1/3 A, otomatis kelas awalnya kita anggap A dong, satuannya variabel A. Jadi kalau kita jumlahkan 1/3 ditambah dengan 1/2 itu adalah 5/6A. Kita pindah ruaskan A ini menjadi negatif A sama dengan minus 30. Kita pindah ruaskan. Jadi kalau ini kita jadikan penyebutnya 6 bagi 6 1, tetap ini 5A. 6 kali A 6A sama dengan min 30. Jadi ini min A per 6 sama dengan min 30. Jadi si min A nya tadi sama dengan min 30 kali 6 adalah min 180, sehingga A nya sama dengan 180. Negatif bagi negatif. Bisa adik? Jadi jawabannya adalah option D. Ingat ya, katanya 1/3 dari jumlah siswa A. Kemudian pada pukul 8 datang lagi 30 siswa datang, sehingga jumlahnya menjadi 1/3 A. Nah, jadi dijumlahin semuanya dan sama dengannya yang A ini. Bisa adik-adik?
Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke adik-adik, kita masuk ke soal nomor 24. Di sini ada dua lingkaran ya. Ada PQ nilainya 1. Jadi PQ berarti titik Q-nya di sini dong ya. PQ-nya nilainya adalah 1. Lalu nilai QR sampai sini adalah X dan RS adalah 4. Berarti sampai sini. Nah, dari gambar di atas jari-jari lingkaran pusat S. Jadi kalau dia bilangnya pusat S. Nah, pusat S, kalau pusat S kan jari-jarinya dari QS ya, dari titik Q ke S yang di sini. Oke, adalah QS. Sedangkan pusat dari P itu dari P menuju R, berarti PR. Oke, jadi S tadi itu kan QS ya. Jadi QS ini akan sama 2 kali dari jari-jari PR. Nah, ini kata kuncinya. Nah, berapakah jari-jari lingkaran pusat S? Oke, kalau kita bikin QS tadi, kalau kita ambil QS, Q dengan S, kita totalin berarti kan X tambah 4 ya. QS-nya X tambah 4, sedangkan PR-nya itu adalah 1 tambah X. Dari titik P ke R ini, berarti totalnya 1 ditambah dengan X. Bisa adik-adik? Kalau udah kita substitusikan ke rumus tanpa kita mencari berapa luas lingkarannya gitu. QS-nya berarti X tambah 4, sedangkan PR-nya 2 dikali 1 tambah X. Berarti X tambah 4 sama dengan 2 ditambah dengan 2X. Berarti X kurang 2X sama dengan kurang 2X sama dengan 2 kurang 4. Berarti ini min X sama dengan min 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Kalau udah dapat X-nya 2, berarti jari-jari lingkaran pusat S yang ini yang tanya, berarti jari-jari pusat S sama dengan X tambah 4. Nah ya kan, berarti X-nya kita substitusikan ke sini. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, jadi jawabannya adalah option B. Bisa? Gampang kan? Next, soal berikutnya. Jadi kita lanjutkan ke soal nomor 25. Handa dan Fikri mengendarai mobil P dan Q dari Magelang ke Purwakerto. Mobil P berangkat dari pukul 7.20 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jadi kita tulis dulu, mobil dari P itu dari jam 7.20 dengan kecepatan 40 km per jam, ya kan? Sedangkan mobil dari Q itu sama dengan dari jam 7.50 ya, dengan kecepatan 60 km per jam. Dia diasumsikan bahwa rute kedua mobil tersebut sama dan tidak pernah berhenti. Maka pada jam berapa mobil Q dapat menyalip mobil P? Otomatis kita akan mencari waktu ya. Adik-adik tahu rumus V sama dengan S per T. Karena kita mencari waktu, berarti T sama dengan S per V. Jadi kita mencari berapa jaraknya dulu sama si kecepatannya gitu, biar kita dapatin waktunya berapa. Oke. Nah, berarti kita pertama harus cari dulu selisih waktu. Yang pertama kita cari dulu selisih waktu. Oke, selisih waktu itu kan waktunya dari jam 7.50 ke jam 7.20. Berarti selisih waktunya adalah 30 menit ya. Nah, 30 menit itu kan sama dengan 1/2 jam. Oke, kalau udah dapat selisih waktu, kita cari juga berapa selisih jaraknya. Oke, selisih jarak. Nah, tadi kan 1/2 jam ya, berarti 1/2 jam tadi kita kali dengan berapa selisih jaraknya. Jarak tadi ada berapa? 60 dari 40 ya, awalnya 40 km per jam, berarti 40 km per jamnya. Adik-adik coretlah jamnya sehingga tinggal kilometernya, berarti kan 40 bagi 2 adalah 20 km. Bisa kira-kira ya? Oke, nah sekarang baru kita cari selisih kecepatannya. Nah, selisih kecepatan itu gampang aja ya, 60 km per jam
kurang dengan 20 km per jam. Berarti ini sama dengan 20 km per jam. Dan kita udah dapat kecepatannya 20 km per jam dan selisih jaraknya 20 km. Jadi adik-adik masukkan jarak itu adalah S 20 km. Adik-adik bagi dengan kecepatan adalah V, berarti 20 km per jam. Coret-coret sehingga dapatnya adalah 1 jam. Oke, jadi waktunya 1 jam. Berarti maka pada jam berapa mobil Q dapat menyalip mobil P adalah kita tambahin aja, berarti jam 7.50 tambah 1 jam berarti 1 tambah jam 7.50 sama dengan jam 8.50. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26 ya. Sekawanan angsa di kolam sedang diamati secara terus-menerus. Pada pukul 1, 1/5 angsa terbang. Berarti kita tulis dulu. Pada pukul 1, jadi 1/5 angsa terbang. Pada pukul 15.00 ya, itu ada 1/8 angsa yang tersisa terbang jauh. Jadi ini 1/8. Oke, dan pukul berapa lagi? Sebanyak 3. Maaf, ini pukul 14 ya. Dan pukul 15.00 itu tuh 3 kali angsa terbang dari pukul 1. Berarti 3 kali dari 1/5 dong yang pukul 1 ini. Meninggalkan 28 angsa di kolam. Berarti kan sisanya ada di kolam dong, sebanyak 28 angsa lagi. Berapakah jumlah ya kawanan angsa semula gitu. Nah, jadi caranya gimana? Kita tulis dulu. Oke, kita tulis ulang 13.00. Nah, katanya kan kita mencari berapa sih sisa angsa yang tersisa ketika dia sudah terbang ya. Nah, kalau kita permisalkan, kita anggap kawanan angsa semula itu adalah nilainya X atau 1 bagian ya. 1 bagian berarti ini sama dengan 1 kurang 1/5 ya. Nah, kalau 1 kurang 1/5 itu sama dengan 4/5. Nah, itu yang tersisa. Nah, lalu kemudian kita lihat juga pada pukul 14.00 ya, dia terbang lagi nih, dimana dia tersisa 1/8 dari angsa tersisa terbang jauh. Berarti kan dari 4/5 tadi 4/5 tadi kita kaliin dengan 1/8 sama dengan ini 4/40 sama dengan 1/10. Dan pukul 15.00 katanya 3 kali dari yang awal atau dari jam 1 tadi, berarti 1/5 juga ya. Jadi ini 3/5. Nah, jadi kalau kita totalin yang belum terbang nih adik-adik ya, yang belum terbang berarti 4/5 tambahin dengan 1/10 kurang lah, berarti ya kurang dengan 3/5. Ini kita ambil penyebutnya 10 bagi 5 2 kali 4 8 tambah kurang 10 bagi 10 1 kurang 10 bagi 5 2 kali 3 adalah 6. Berarti ini 1/10. Jadi 1/10 yang belum terbang. Nah, bisa adik-adik 1/10 sisa yang belum terbang itu bakalan sama dengan jumlah kawanan angsa semula, yaitu 28. Ya kan? Nah, berarti 28 itu kita bagi dengan 1/10. Ya kan? Sehingga 28 dikali 10/1. Sehingga jawabannya 280 angsa yang jumlahnya. Jadi jawabannya adalah option A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke adik semua, kita masuk ke soal nomor 27. Seseorang ingin memasang 3 iklan ya, sebanyak 3 baris untuk menjual barangnya. Untuk hari pertama ia membayar Rp250. Untuk 5 hari berikutnya ia membayar Rp150.
rupiah tiap barisnya, dan untuk hari-hari berikutnya ia membayar 100 rupiah tiap baris. Ia membayar 6.000 nih. Berapa hari iklan itu dipasang? Oke. Kita bisa bikin rumusnya. Ini kan karena bilangnya 3 baris, berarti kan 3 dikali dengan 250 ditambah. Kan dia bilang kan hari pertamanya 250, terus 5 hari berikutnya dia membayar 150. Berarti kan 5 dikali dengan 150 ditambah dengan hari-hari berikutnya, dia membayar 100 rupiah per baris. Berarti kan kita nggak tahu berapa hari-hari berikutnya, kita anggap N dikali dengan 100 sama dengan 6.000. Nah, ini rumusnya. Berarti ini 3 dikali 250 ditambah 150 kali 5, 750 ditambah dengan 100N sama dengan 6.000. Nah, jadi kalau ini aja kita totalin berarti kan ini 1000 ya. 1000 ditambah 100N sama dengan 6.000. Jadi langsung aja kita bagi 3 yang ininya ke sini. Ya kan? Berarti ini 100N sama dengan ini 2000, kita kurang dengan 1000. Kita pindah riasan yang ini. Jadi N sama dengan 1000 dibagi dengan 100, di N sama dengan 10. Oke. Berarti iklan yang terpasang itu adalah tadi kan 1 ditambah 5 ya, ditambah N gitu. Jadi 1 tambah 5 ditambah N-nya 10. Jadi ini totalnya adalah 16 hari. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Oke adik-adik, ternyata sudah selesai untuk 7 soalnya, ya kan? Dan ini adalah PR-nya, silakan dikerjakan. Kan adik-adik udah dapat soalnya juga ya, silakan dikerjakan dan ditulis di kolom komentar berapa jawabannya ya. Nanti kalau kalian nggak paham, aku akan bahas di part berikutnya soal-soal TKB-nya. Ya, sekian dulu informasi dari aku, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.